Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas hukum Pascal. Jadi sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Ya. Jadi misalkan ini ada gambar seperti tabung U, tabung ini di sebelah kiri ada luas daripada penampang, ya, luas penampang itu adalah A, kemudian diberi tekanan sebesar F1, ya, kemudian di sebelah kanan ada penampang A2, kemudian tekanannya adalah sebesar F2. Jika ini ditekan F1, maka kita akan dapat menghasilkan nilai daripada F2. Rumus yang kita pakai adalah P1 sama dengan P2, jadi tekanan pada penampang 1, ya, itu nanti akan sama dengan tekanan berada di penampang 2. Jadi misalkan ini terisi oleh penuh zat cair, atau di sini saja, ya. Kita garis ini misalkan datar gitu ya. Datar. Nah, misalkan isinya sekian. Ini titik 1, ini titik 2. Jadi titik 1 nilai daripada tekanan yang ditarik oleh garis datar itu nilai tekanannya adalah sama. Sehingga nanti P1 itu sama dengan P2. P1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. A adalah karena ini luasnya adalah berbentuk lingkaran, maka luasnya sama dengan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal diantaranya adalah alat pengepres hidrolik, ya, kemudian alat pengangkat mobil, ya, di mobil mau kalau diangkat ke atas atau diturunkan kita pakai alat pengangkat mobil. Kemudian yang ketiga adalah dongkrak hidrolik, keempat rem hidrolik dan sebagainya. Sekarang contoh soal nomor 1, ya, sebuah pengangkat hidrolik, ya, bekerja berdasarkan tekanan air seperti dilihat di gambar. Tentukan besarnya F yang dibutuhkan untuk mengangkat sebuah mobil yang masanya 1200 dengan G 10 M per S kuadrat. Kemudian luas penampang satunya 20 cm dan luas penampang 2-nya adalah 400 cm persegi, ya. Jadi ini nanti cara kerjanya, ya. Ini nanti ke bawah, ya. Kemudian dia akan menekan ke atas sehingga nanti timbul gaya F, ya, mobilnya terangkat ke atas. Ini kita sebut F1, ya. Kemudian ini kita sebut F2. Nah, jadi nanti kita cari F2-nya dulu karena F1-nya yang ditanya, ya. F1-nya yang ditanya. Nah, F2-nya berapa? F2 adalah gaya berat. Gaya berat yaitu massa mobil kalikan G, ya, percepatan gravitasi karena gaya berat. Massa mobilnya 1200 kalikan 10 sama dengan 12.000 Newton. Kemudian untuk A1 dan A2 ini satuannya kecil, ya, cm persegi. Tidak usah diubah karena ini adalah memakai rumus perbandingan, yaitu P1 itu nanti akan sama dengan P2. Jadi ini misalkan dianggap penuh, ya. Ini P1 2-nya.
ini P1-nya ya. Nah, P1 isinya daripada F1 per A1, sedangkan P2 adalah F2 per A2. Nah, kemudian kita masukkan F1-nya yang ditanyakan F1. A1-nya adalah 20, kemudian F2-nya adalah 12.000 Newton dibagi 400. Kita coret ya. Kemudian kita coret 12-nya tinggal 3 sehingga nanti F1 per 20 ini tinggal yang 3-nya sini ya. 3 berarti ini 30 per 1. Kita kalikan silang 1 kali F1 20 kali 30 sama dengan 600 Newton. Nomor 2. Udara dalam suatu wadah silinder vertikal berdiameter 21 cm yang terbuka ujung atasnya mendukung sebuah pengisap yang masanya 44 kg. Tekanan mutlak yang bekerja dalam wadah tersebut adalah, kita gambar dulu biar jelas permasalahannya. Jadi ini ada tabung silinder, kemudian ini ada zat cair ya, kemudian di atasnya ada sebuah pengisap yang masanya 44 kg. Yang ditanyakan adalah tekanan ya, P. Jadi tekanan mutlak itu sama dengan tekanan total. Tekanan mutlaknya berapa? Nah, nanti tekanan mutlak itu P itu sama dengan PO, tekanan luar ya. Jadi kalau ditanya tekanan mutlak harus tekanan luar ditambah P atau ditambah rho GH. Jadi tekanan itu kan rumusnya rho GH. Berhubung ditanya tekanan mutlak, maka harus ditambah tekanan luar. Karena di sini tidak ada unsur yang diketahui, yang ditanyakan itu massa, berarti nanti kita tidak pakai rho GH, tetapi memakai tekanan F per A. Tekanan luar itu sama dengan 1 atmosfer ya. 1 atmosfer itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ya, PA. Kita masukkan ya 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah, kemudian F-nya ini belum diketahui, kita cari M kali G ya. Kemudian A-nya adalah luas daripada penampang dari silinder itu adalah PR kuadrat. Kita masukkan 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah M-nya 44, G-nya 10, Pi-nya 22/7, kalikan 21, kalikan 21. Sama dengan ya, P sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5. Ini kita coret menjadi 2, kemudian 7-nya kita coret, ini 3. Jadi nanti hasilnya masih ditambah 20. Nah, ini masih sentimeter ya. Sentimeter itu berarti nanti jadikan meter 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat min 2. Karena kan
ininya 2 kali ya. 20 dibagi kita coret berarti tinggal 63. 3 kali 21 kan 63 kali 10 pangkat min 4 ya. Sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah 20 dibagi 63. 20 dibagi 63 0,200 berarti 200 dibagi 3 berarti ini nanti 3 ya. Nah, anggap saja 0,3 kali 10 pangkat 4 ini naik menjadi positif sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah 3. Oh, ini jadi 5 ya. Berarti ditambah 0,03 kali 10 pangkat 5 ya. Jadi pangkatnya harus disamakan ya. Sama dengan 1,04 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kalau ini mau dijadikan bar, berarti 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal ya. Berarti nanti ini P sama dengan 1,04 bar ya. 1 bar satunya besar. Sekarang kita bahas nomor 3 ya. Piston A yang luas penampangnya 1000 cm persegi diberi beban 500. Luas penampang piston B 20. Zat cair yang digunakan adalah oli ya dengan rho sama dengan 0,78 gram per cm kubik. Berapakah F agar sistem seimbang seperti pada gambar. Jadi ini piston A ya, piston A. Kemudian ini piston B ya, piston B. Jadi nanti nilai PA itu sama dengan PB. PA nanti akan sama dengan PB. Nah, PA itu nanti FA dibagi AA. Kemudian piston B adalah FB dibagi AB ditambah rho GH. Kenapa ditambah rho GH? Karena masih muncul zat cair sekian ya. Jadi ini ditambah rho GH. Kan lurusannya kan ini. Kemudian FA, kita nyari FA dulu bahwa nilai FA sama dengan M kali G ya. Berarti nanti 500 kalikan 10 5.000 ya. Kemudian ini adalah AA. AA sama dengan 1000 cm persegi. Jadi ini tidak perbandingan karena tidak ada 2 saja tetapi ada rho GH. Jadi ini harus dijadikan ke meter persegi. Sentimeter persegi ke meter persegi kita kalikan 10 pangkat min 4 ya. Kemudian AB-nya, luas penampang B-nya adalah 20 cm persegi sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita biarkan saja seperti itu ya. Kemudian kita masukkan ke rumus ini
ya. FA-nya kita masukkan 5.000. Kemudian A-nya kita masukkan 1000 kali 10 pangkat min 4. Ya. Kemudian FB-nya ya, ini FB. FB yang dicari ya, ini FB. Dicari berapa dia bisa mengangkat beban sekian, 500 kg. Kemudian AB-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Kemudian ditambah rho. Rho-nya oli ini kita jadikan satuan besar, tidak boleh satuan kecil karena nanti berhadapan dengan G ya. G itu satuannya besar. Di ini menjadi 780 kg per meter kubik. 780, G-nya 10, ini aplikasi dari sini ya. Dari sini. G-nya 10 hanya ini sama dengan tinggi daripada oli yang naik ini adalah 6 kali 10 pangkat min 2 ya. 6 kali 10 pangkat min 2. Kita coret, hilang nolnya ya, ini 2 impas. Kemudian ini kita coret nolnya, 1000 sama 1000, berarti ini 5, naik 10 pangkat jadi plus 4. Kemudian ini naik menjadi 1000, 1000 dibagi 2 berarti 500. 500 FB, B-nya besar ya. FB ditambah 78 dikali 6 adalah 468 ya. Kemudian 500 FB itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 yaitu 50.000 ya. Ditambah gini saja dulu 468. Sehingga nanti 500 FB itu sama dengan 50.000, ini pindah ke sini menjadi min 468. Hasilnya 49532 itu sama dengan 500 FB, sehingga nanti FB-nya sama dengan 99 Newton ya. 49 dibagi 500.